Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelas A Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 09105804190007. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak yang diberikan, yaitu pengertian perahli mendefinisikan hukum administrasi negara, di antaranya adalah Prajudi Atmosudirjo. Jadi, dalam pengertian hukum administrasi negara, menurut Prajudi Atmosudirjo mengungkapkan ada tiga. Yang pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik. Maksudnya di sini yaitu aparatur negara, pemerintah, institusi politik yang akan menjadi hukum administrasi negara. Kedua, sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional. Maksudnya, dalam fungsi ini pemerintah itu melayani dengan baik dalam sesuatu kegiatan. Yang ketiga, sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, yaitu proses undang-undang yang akan menyelenggarakannya. Kedua, menurut E. Utrecht bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Maksudnya, dalam pengertian E. Utrecht yaitu sebagai administrasi negara melakukan kegiatan yang istimewa harusnya memberikan tugas yang khusus dan penting dalam menyelenggarakan sesuatu yang diadakannya. Ketiga, Dimoch adalah dari pengertian hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Jadi, dalam pengertian hukum administrasi negara menurut Dimoch yaitu sebagai bangsa Indonesia harus mempelajari sesuatu yang lebih luas, sepertinya pengetahuan dan atau lembaga dalam keluarga, yaitu yang tersusun, yang turun temurun. Itulah pengertian hukum administrasi negara menurut Dimoch. Jadi, dalam hukum administrasi negara dari pengertian Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah. Jadi harus menentukan badan yang lebih tinggi maupun rendah. Menurut JHP, Bell T. Freud mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintah hendak memenuhi tugasnya. Jadi, dalam memenuhi tugasnya harus mengaturi aturan dalam melakukan kegiatan. Menurut Bachchan Mustafa, suatu gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat sertakan tugas dalam melakukan sebagian pekerjaan pemerintah dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan kehakiman. Jadi, dalam menentukan tugas harus melakukan pekerjaan yang lebih luas. Menurut asas legalitas atau Westmatinghead, mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Maksudnya, asas legalitas itu setiap tindakan pejabatan administrasi negara harus ada dasar hukumnya atau ada peraturan dasar yang melandasinya. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seseorang pejabat atau administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Maksudnya, dalam pejabat itu harus memilih pendapat sendirinya. Jadi, saya akan melanjutkan jawabannya, yaitu
apa hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Jadi, menurutnya dalam berstruktur organisasi harus mempunyai aturan dalam berorganisasi. Ya, sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktis, yaitu harus mempunyai aturan dalam wewenangnya. Baiklah, itulah tadi jawaban yang saya berikan kepada Bapak dosen. Baik, saya akan menutup dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.